Anda kembali menyaksikan live event KTT ASEAN Indonesia 2023. Pemirsa, untuk menghadapi segala tantangan kini dan nanti, hadirnya ASEAN memiliki potensi untuk berkontribusi bagi negara-negara Asia Tenggara. Apa yang bisa Indonesia harapkan dari penyelenggaraan KTT ASEAN ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita pengamat hubungan internasional Synergy Policy, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mbak Dina, saat kita menunggu kehadiran para pemimpin ASEAN, nanti kita akan ikuti seperti apa di Labuan Bajo. Pertanyaan besar bagi kita semua sebetulnya, apa makna penting, apa manfaat penting dari KTT ASEAN ke-42 yang ada di Labuan Bajo bagi Indonesia, Mbak Dina? Bagi Indonesia, pertama karena kita menjadi chair, menjadi ketua, kita punya peranan penting menetapkan agenda-agenda strategis sekaligus juga implementasi termasuk percepatannya ya. Kalau diperlukan percepatan implementasi dari agenda-agenda yang sebelumnya dibawa dari agenda yang lalu ataupun hal-hal baru. Nah, tahun ini sebenarnya sangat strategis buat Indonesia. Mengingat bahwa di tingkat global ada banyak terjadi percepatan perubahan, baik itu di tingkat ekonomi maupun politik global. Misalnya yang paling signifikan itu selain perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, kita juga melihat bahwa di kawasan kita, China menangguk banyak sekali untung dari konflik yang berkembang di Rusia dan Ukraina ya. Utamanya karena komoditas yang ternyata dia bisa manfaatkan sebesar-besarnya, tidak dijual ke negara-negara barat, diambil oleh China. India pun melakukan hal yang sama. Kemudian di sisi ekonomi kita melihat Amerika mengalami de-dolarisasi yang sangat signifikan. Percepatannya luar biasa sehingga ini bukan hanya dampaknya ke Amerika, tapi juga ke para sekutu Amerika Serikat seperti Jerman sudah mengalami pemburukan ekonomi ya, beberapa bank mereka sudah mulai jatuh. Jadi di kawasan dari sisi keamanan pertahanan berarti juga kita perlu mengantisipasi manakala ada pemburukan situasi di antara negara adidaya, biasanya akan muncul hal-hal yang tidak terduga juga, dan salah satu tandanya misalnya itu di daerah Laut Cina Selatan atau di Selat Taiwan. Jadi sasarannya di sini adalah kembali ketegangan antara Amerika dan China yang dianggap sebagai kompetitor besar di dunia, bahkan bukan cuma di kawasan ya. Kalau Rusia udah sibuk dengan urusannya, di sini Amerika melihat ada China yang kelihatannya tidak mengalami hal yang buruk akibat semuanya itu. Jadi kemungkinan besar akan terjadi respon balik ya terhadap itu. Jadi ASEAN ada di pusaran itu semua. Dan kita tahu secara pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi dunia itu sebenarnya di kawasan Asia Tenggara terutama. Bahkan nggak sampai Pasifik ya, sampai Asia Tenggara. Jadi agenda-agenda kita di KTT ini boleh jadi memang ada yang agenda rutin begitu ya, pertemuan di level badan-badan sektoral, dan mereka biasanya kalau KTT begini kan akan melaporkan ya apa saja hasil-hasil kerjanya. Kemudian kalau ada deklarasi bersama, ada framework kerjasama baru, dia mintakan pengesahannya dari kepala negara. Tapi di sisi lain tentu kepala negara punya momen untuk pertemuan dari hati ke hati ya. Di sini sebenarnya signifikansinya kalau dalam situasi yang berkembang sangat pesat, dibutuhkan mereka duduk bersama dan melihat what can we do together gitu. Mbak Dina, tadi Anda sudah sebutkan bahwa memang tentunya bukan hanya Asia Tenggara ya, seluruh negara di dunia sedang menghadapi akibat dari persaingan signifikan dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi kita mendengar beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo berharap betul bahwa semua negara ASEAN itu tidak ada satupun yang menjadi proksi, menjadi kepanjangan tangan dari salah satu dari dua superpower itu, dan diminta supaya bisa fokus pada kerjasama atau kolaborasi ASEAN. Tapi kan pertanyaannya Mbak Dina, apakah kemudian benar-benar keseluruhan anggota ASEAN ini bisa mengutamakan, memprioritaskan
kerjasama ASEAN dalam berhadapan dengan dua kekuatan besar dunia itu, Amerika Serikat dan Tiongkok, atau memang akhirnya nanti harus terkalahkan dengan kepentingan nasional masing-masing? Bagaimana Mbak Dina? Ya memang ini pergulatan sepanjang masa di ASEAN ya. Salah satu alasan ASEAN itu Ya. ada dan tumbuh bahkan bergerak ke arah pembentukan satu piagam yang sifatnya lebih mengikat itu kan karena ancaman bersama, adanya ancaman bersama dari negara-negara adidaya yang bukan sekedar mereka ingin menekan lewat instrumen ekonomi, tapi juga mereka melakukan intervensi lah dari berbagai hal, manakala ada peluang mereka pasti berusaha untuk menekan. Nah, yang Ya. dimaksud proksi kali ini oleh Pak Presiden Joko Widodo itu sebenarnya kejadian yang ada di Myanmar. Karena Myanmar ini kan negara yang jelas sebenarnya junta militernya tidak lagi punya kekuatan efektif di Ya. negaranya sendiri. Pemberitaan terakhir mengatakan sebenarnya kekuatan mereka itu cuma sekitar 20% saja bisa menguasai teritori Myanmar. Ya. Nah, sisanya itu kan berarti kompetisi banyak sekali kelompok. Nah, dalam situasi yang seperti ini tidak ada legitimasi terhadap siapa yang sebenarnya dianggap berkuasa di Myanmar. Kekuatan-kekuatan besar tentu punya peluang dan kita sudah dengar bahwa misalnya pasokan senjata, kemudian pergerakan uang, pergerakan perdagangan orang di sana itu Ya. menjadi sangat menjadi sangat memprihatinkan tentu. Jadi itu dampak dari kekosongan ya, Ya. kekosongan pemerintahan di sana. Baik. Mbak Dina dan pemirsa, kita sambil menunggu, ini kita lihat di layar kaca Metro TV bahwa para pemimpin ASEAN sudah masuk dan kita akan ikuti sama-sama pembukaan secara resmi KTT ASEAN Indonesia 2023. Please be seated. Selamat pagi. Yang mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia.
saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonsai Sipendon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Selanjutnya di awal sesi ini, saya mengundang Perdana Menteri Timor Leste untuk menyampaikan pandangannya. Yang Mulia dipersilahkan. Senhor Presidente Joko Widodo, muito obrigado pela sua acolhedora hospitalidade e pela oportunidade de nos reunirmos neste momento tão importante. Ilustres líderes da ASEAN, Excelências, senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros, Secretário-Geral da ASEAN, é uma grande honra e um privilégio participar pela primeira vez nesta grande cimeira de líderes da ASEAN. Este facto marca um novo capítulo na história do nosso país, uma vez que alcançamos mais um passo crucial na longa jornada para concretizar a nossa aspiração de aderir à ASEAN, tal como foi expresso pelos pais fundadores da nossa nação. Permite-me, antes de mais, que manifeste a minha sincera gratidão à Sua Excelência Joko Widodo, na qualidade de Presidente da República da Indonésia e de titular da presidência da ASEAN para o ano de 2023, por me ter convidado a participar nesta cimeira histórica. Gostaria também de agradecer a todos os líderes da ASEAN pelo apoio e empenho inabaláveis ao longo dos anos na concretização de um dos nossos principais objetivos em matéria de política externa, que é o de nos tornarmos membros da ASEAN e de nos juntarmos à grande família da comunidade ASEAN. Gostaria de agradecer ao Camboja pela sua presidência.
Ya, tadi kita baru saja mengikuti pembukaan secara resmi atau opening session dari 42nd ASEAN Summit atau KTT ke-42 ASEAN. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, saat kita sekarang sedang juga mendengarkan pernyataan dari Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Menarik untuk kita lihat, Mbak Dina, setelah pembukaan atau pidato pembukaan resmi oleh Presiden Joko Widodo, kesempatan berikut langsung diberikan kepada Timor Leste. Apakah ini artinya kemudian benar Timor Leste segera menjadi anggota ke-11, menjadi anggota penuh dari ASEAN, atau seperti apa kalau Anda lihat, Mbak Dina? Sorry, lupa di-unmute. Ya, silakan. Ya, saya melihat keseriusan Indonesia dalam hal menjadikan Timor Leste anggota ke-11 di tahun ini itu sungguh-sungguh. Jadi hanya masalah prosedural saja yang mesti dipercepat mungkin di tahun ini, dan kelihatannya itu yang terus didorong oleh Indonesia, makanya langsung diberi kesempatan pertama ke PM Timor Leste. Ya, sebetulnya kalau bicara dampak dari masuknya Timor Leste kepada ASEAN, itu sebetulnya lebih menguntungkan negara ke-11 ini, Mbak Dina, atau memang ASEAN akan mendapatkan keuntungan lagi atau kekuatan baru dari bergabungnya Timor Leste? Yang paling diuntungkan pertama sebenarnya Indonesia, karena saya melihatnya Timor Leste itu negara demokratis, negara yang jelas di dalamnya ada kekayaan masyarakat sipil, kemudian juga partai politiknya dinamis dan tidak ada tanda-tanda mengarah ke sistem yang otoriter. Mereka juga perkembangan media massanya baik. Jadi sebagai satu perkumpulan, ASEAN ini saat ini yang demokratis itu baru jadinya tinggal Indonesia gitu. Yang lain bergerak semakin otoriter. Dan kalau kita lihat dari piagam ASEAN, juga dari visi ASEAN yang 2025 saja kita lihat. Sebenarnya tumpuannya di situ adalah prinsip-prinsip fundamental soal kebebasan, justice ya, keadilan, juga hak asasi manusia dan demokrasi. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi di ASEAN itu. Anda bisa bayangkan jika negara-negara yang lain tidak mendalami prinsip itu, tidak mempraktekkan itu di dalam negeri, tentu sulit kan mengangkat ini menjadi lebih real gitu di dalam kondisi sehari-hari. Apalagi memang tujuannya Indonesia waktu itu mendorong agenda suasana komunitas yang lebih demokratis, lebih menerima masyarakat sipil itu kan supaya menular ya demokrasi ini di ASEAN. Kenyataannya dinamika di negara masing-masing maupun di tingkat geopolitik justru mengarah ke semuanya itu bergerak makin otoriter. Jadi dengan masuknya Timor Leste, kita punya kawan, kita punya mitra baru. Dan tadi perhatikan yang disambut pertama juga Malaysia ya oleh Pak Presiden ya. Jadi Malaysia di situ juga punya sesuatu yang menjanjikan dari segi demokrasi karena mereka cukup vibrant dan kita kenal selalu mendukung agenda-agenda Indonesia di ASEAN. Filipina dalam hal ini kelihatannya entah mengapa nggak terlalu disebut ya, padahal biasanya Filipina itu cukup banyak mendukung. Salah satu faktornya saya duga karena memang secara geopolitik mereka menunjukkan posisi yang kelihatannya makin miring ke kubu Barat ya dengan perkembangan Indo-Pasifik yang ada, betul. Itu Mbak jadi Dina, ini satu sinyal. Mbak Dina, bicara soal demokrasi, ini kan kita maksudnya ASEAN punya masalah serius di Myanmar. Tapi ketika kita juga sama-sama tahu bahwa ASEAN menganut prinsip tidak bisa mengintervensi urusan dalam negeri negara anggota, akhirnya menjadi serba ragu ketika ada seruan keras dari ASEAN, Indonesia sebagai ketua untuk menghentikan kekerasan di Myanmar, tetapi ketika itu diabaikan oleh junta militer di Myanmar, kelihatannya menjadi tanda tanya juga, apakah ASEAN benar-benar matters? Kalau Anda lihat sebetulnya Mbak Dina dari KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ini, bisa tidak nanti ada keputusan yang signifikan yang bisa menghentikan kekerasan di Myanmar tanpa itu diartikan sebagai campur tangan kepada kedaulatan anggota ASEAN, Mbak Dina?
ASEAN itu awal mulanya dan akar kekuatannya sebenarnya adalah dialog-dialog informal antar menteri luar negeri, kemudian ditingkatkan menjadi antar kepala negara. Ya, Maksudnya ditingkatkan waktu itu di tahun 80-90-an itu adalah untuk memastikan kita makin bicara hal-hal yang strategis gitu kan. Jadi nggak ya, hanya di urusan yang sifatnya luar negeri saja, tapi bisa masuk ke isu ekonomi, ke masalah pembangunan yang lain lah, termasuk isu-isu sosial budaya gitu. Perlu kepala negara di situ terlibat. Jadi kuncinya itu sebenarnya hubungan informal, komunikasi dari hati ke hati itu harus dibangun. Jadi kalau pertanyaannya apakah dalam KTT ini akan ada kemajuan, pertanyaan saya seberapa banyak diagendakan pertemuan informal antar kepala negara dan antar menteri luar negeri dalam KTT ini. oke, Itu yang harus kita cermati. Karena kalau pertemuannya formal di atas seperti ruangan tadi, duduk rapi semua itu nggak akan ada ya, sesuatu yang signifikan. Karena masing-masing pasti menjaga eh, marwah negaranya ya gitu. ya, Padahal sebenarnya bisa. ASEAN itu bisa, sudah ada banyak presiden sebelumnya. Pendekatan intervensi itu tanda kutip itu dilakukan dengan cara tadi membujuk, persuasi, bicara secara informal, dicari ya. masalahnya di mana, kenapa tidak setuju, sampai akhirnya terjadi kesepakatan. Hmm. Sebagai negara yang secara de facto paling besar ya di ASEAN, apakah Indonesia perlu menjadi negara jangkar begitu, Mbak Dina, atau perlu menginisiasi pembentukan parlemen ASEAN seperti di Uni Eropa, atau kemudian lebih ideal lagi membentuk masyarakat ekonomi ASEAN misalnya yang lebih signifikan satu mata uang seperti euro yang sekarang sudah dipakai di Uni Eropa, atau memang Indonesia bisa memimpin ASEAN tanpa perlu membentuk satu forum bersama seperti itu, Mbak Dina? Pertama, pertanyaan Anda, Indonesia perlu jadi negara jangkar. Indonesia itu harapannya memang negara jangkar buat ASEAN, karena bukan hanya yang terbesar, tapi tadi dari segi nilai-nilai kita masuk ke negara Barat, kita diterima ke negara yang punya kemajuan ekonomi tapi tidak demokratis pun kita diterima gitu. Jadi kita ini Ya, punya potensi resources juga yang besar, SDM besar. Jadi sebenarnya mudah diterima di mana-mana. Jadi kalau negara-negara yang lain bisa kita gandeng bersama, kita arahkan ke tempat-tempat yang lebih strategis secara geopolitik ya, ya, itu ya. jelas jauh lebih menguntungkan, bukan cuma buat negara lain, tapi utamanya buat Indonesia. Apakah perlu kita kemudian mengarah pada pembentukan union ya, seperti di Uni Ya, Eropa itu? ya, Saya kira tidak akan pernah bisa itu terjadi di ASEAN. Kalaupun mau dibentuk itu nggak akan pernah efektif. Karena dari segi sistem keuangan saja, sistem ya, hukum, itu kita terlalu beragam dan memang tidak bisa dipaksakan juga hal-hal yang seperti itu. Apalagi tadi sistem politiknya juga yang basisnya itu demokrasi, memegang nilai-nilai itu cuman sedikit gitu. Dan itu dinamis sekali sifatnya. Jadi sebenarnya yang bisa diperbaiki, sekarang ada kesempatan memperbaiki visi ASEAN 2025 menjadi 2045. Jadi dalam pembentukan yang baru ini sedang ada high level task force, jadi ada satgas gitu untuk pembentukan ya, visi yang baru. Kalau diperhatikan visi yang lama di 2025 itu kan arahnya lebih menciptakan aneka framework kerjasama ya, kerangka kerjasama di 3 pilar. Eh, tapi pesannya jelas di situ bahwa sebenarnya ASEAN itu harus tercapai tiga-tiganya. Jadi bukan salah satu pilar lebih maju dari yang lain tertinggal. Dan Anda perhatikan di pilar yang ketiga, pilar sosial budaya, disitulah sebenarnya esensi dari piagam ASEAN, ASEAN baik, People. ASEAN baik. People semua di pilar itu. Nah, jadi kalau Indonesia mau ASEAN lebih punya gigi, saran saya atau usul kami dari masyarakat sipil ini sudah ada pertemuan waktu itu Baik, di Synergy Policies juga. Nah, itu arahnya adalah kita membentuk ASEAN Social. Jadi oke, memang harus ada indikator capaian dari pilar-pilar sosial budaya dan itu didorong oleh pilar politik baik. keamanan maupun ekonomi. Baik, kita tentunya berharap apa yang Anda sampaikan ini benar-benar bisa dimainkan oleh Indonesia. Untuk saat ini, terima kasih
pengamat hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Dina. Inclusiva e baseada em regras. Timor-Leste apoia a centralidade e a unidade da ASEAN na arquitetura regional em evolução e está ainda mais empenhada na abordagem da ASEAN de defender o